Oke teman-teman, berjumpa lagi di channel saya Udin Motors. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan motor Honda Beat Street. Ini tahun 2000, di platnya 2024, turun 5 tahun, 2019 berarti bulan 5. Nah ini dengan permasalahan di bagian knalpotnya keluar asap. Kita nyalakan. Coba nyalakan dulu. Di speedometernya, kilometernya udah 84.328,3 km. Lumayan udah jauh ya kilometernya. Jadi mungkin wajar, walaupun misalkan selalu rutin proses penggantian oli, saya kira wajar untuk kilometer segini kalau ada kerusakan. Ditambah lagi mungkin sebelumnya pernah telat ganti oli, bisa jadi. Makanya semakin memperdini keawetan daripada komponen itu sendiri gitu. Kerusakan yang semakin cepat. Aturan ada berapa? Ini apalagi habis proses penggantian oli, jadi asap tebelnya itu semakin kelihatan kalau habis ganti oli. Terus ngebulnya tipis-tipis ke oli sebelum waktunya ganti oli sudah habis duluan gitu. Penggantian tekor gitu olinya, takarannya. Ini tentunya masalahnya ada di beberapa komponen ya, tidak keluar dari mesin bagian depan. Bisa jadi ring seher, seal klep. Pokoknya intinya yang membuat motor ini ngebul tidak ada lagi selain seal klep dengan ring seher dan komponen di bagian boring liner. Selain ngebul juga ini ada masalah sedikit berisik. Coba hirupannya kan teman. Ya. Udah matikan. Nah, ya dari suaranya ini tek. Ya kalau untuk ngebul, yang sudah saya bilang tadi itu tidak keluar dari ring seher, bagian silinder blok dan silinder kop di bagian seal klep. Kalau untuk ngebul cuman itu doang. Cuman untuk menganalisa yang berisik nih. Kalau yang berisik ini ada beberapa faktor juga yang mesti harus kita cek. Pertama, ini bisa jadi ada kaitannya dengan oli. Tadinya mungkin pernah telat ganti oli, makanya ada suara berisik. Terjadinya kelonggaran antara boring dengan seher. Ada goresan intinya di bagian seher, bisa jadi suara dari situ. Terus yang selanjutnya ini lebih tertuju pada klep dan juga rantai keteng kendor. Kalau rantai keteng kendor rusak dari rantai ketengnya, saya kira tidak mungkin ya. Untuk umuran segini, rantai keteng belum waktunya rusak. Biasanya di bagian lifternya, penekan ketengnya yang bermasalah. Nah, jadi kita analisa yang berisik dulu nih, kira-kira dari mana. Ya, yang akan cabut nih, banyak lah ya. Ada ya? Diputar dulu. Ini untuk menganalisa suara berisik dulu, apakah dari rantai keteng atau dari lifternya. Kalau misalkan dari lifternya, ini tinggal dibuka, lihat sini, diputar pakai obeng yang kecil, dikencengin. Oke. Ini kalau misalkan dari tonjokan ketengnya, aturan diputer dia suaranya hilang gitu.
dulu. Kita putar berlawanan arah dengan arah jarum jam. Kita ini dulu, nyalakan dulu. Matikan suaranya. Ngelitrik. Sekarang ini kita putar. Putar berlawanan arah dengan jarum jam. Kalau suaranya lembut berarti masalahnya dari penekan keteng gitu. Lembut tak? Oh. Gas kayak gini. Lembutnya. Nah, ini berarti masalahnya dari sini, teman-teman. Tuh. Tadi on. Nah, ya, teman-teman. Ini untuk penganalisaan suara berisik. Nah, sebelum kita bongkar, kita analisa dulu berisiknya kira-kira dari mana. Apakah dari seher, apakah dari klep, setelannya terlalu renggang, apakah dari penekan keteng. Paling mudah untuk menganalisa suara berisik itu dari setelan keteng dulu gini. Nah, tuh. Kalau kendor ini berisik kayak gini. Kalau penekan ketengnya lemah, ini berisik kayak gini tuh suaranya. Nah, teman-teman tinggal putar aja. Putar, set. Berlawanan arah jarum jam. Kalau suaranya lembut, berarti masalahnya bukan di mana-mana, melainkan di penekan keteng yang bermasalah. Oke. Nah, untuk penanganannya bisa teman-teman ganti di bagian penekan ketengnya dengan yang baru, dengan yang orisinil sekalipun ya. Dan cara yang kedua untuk meminimalisir biaya, tinggal dibuka penekan ketengnya, tinggal ditarik pegasnya, kalengnya, pelat bajanya dipotong, lipat lagi, udah beres. Ya. Berarti untuk penanganan di motor ini tidak ada lagi melainkan ganti ring seher dan juga ganti seal klep. Cuman itu doang penyebab motor menjadi ngebul. Untuk berisiknya udah ketahuan masalahnya di bagian penekan keteng. Nanti tinggal konfirmasi ke yang punya motor mau ganti penekan ketengnya apa diakalin. Udah jelas ya, tuh. Suaranya lembut. Yot. Lembut. Oke. Oke, dah, matikan. Sekarang kita tinggal bongkar. Siap. Belum, kawan. Ini kain-kain aja. Ini bagian kita ya, kawan. Baterai aja. Ini jalan kaki ini. Coba. Jackson nya. Nya. Orang nggak bongkar ini lah. Santai lah. Sore pengen kayak gede. Ya. Akin atak kerja sauhan. Jadi sini nalutik. Ya, pengapian lah. Sudah busi nalutik. Dek. Siap. Sore BKD kawan ya.
Ada buka, coba buka bawah deh. Ini nanti. C5. Angkat. Maju. Angkat, angkat. Coba. Jangan pernah kau coba untuk oh ini ya udah rapuh guys. Ada jauh nih udah dengerin kembrang. Jauh kan dia. Muter. Ini muternya gimana? Nah. Nah ya teman-teman nih, ini yang suaranya berisik tadi ini dari sini. Ini lifternya udah lemah, panas guys. Nah untuk penanganan di bagian sini, bagian lifter kayak mana? Omon, kerjanya omon, Prabowo Subianto. Nah untuk di bagian sini, ini suara yang berisik ini dari sini om. Iya dong. Dari lifter penekannya udah lemah. Untuk penanganannya ini bisa diganti seset segini atau bahkan tinggal pasang klek. Kalau misalnya untuk meminimalisir biaya, ini tinggal ditarik doang nih. Nih. Ini
Ini kan di sini ada gasnya no. Panas guys. Nah ini tinggal tarik kayak gini. Set. Sekiraan segini potong dilekukin lagi. Beres nih, langsung aja lah. Gunting mana gunting? Ini tinggal dipotong perkiraan 1,5 atau 2 cm. Pakai gunting. Nah, tapi ini jangan dilepas, kalau dilepas dia masuk ke dalam. Iya. Ini harus dilekukin lagi. Persis seperti ini loh. Nah, kayak gini cukup. Udah beres. Udah selesai. Kalau untuk mengakalin, tapi kalau misalkan lebih baik sih bagusnya diganti. Bagus ya. Bagus nih. Gak apa-apa kali segitu juga. Coba aja sekuatnya. Ayo bongkar. Ya. Ini semenjak beli belum pernah dibongkar berarti ya? Belum pernah ya? Iya. Oh. Keraknya tuh. Pantesan motornya ngabat tepennya. Ngebet tepennya. Iya, ada tenaganya. Keraknya gede orengan sih. Keraknya tuh. Nih kalau ini, ini udah ketahuan bahwasannya setiap proses penggantian oli ini selalu telat. Tuh buktinya kuning kayak gini tuh, kuning hitam. Biasanya kalau rutin proses penggantian oli dalam artian 1.500 km ganti oli, ini di bagian sini pasti kinclong, nggak kuning kayak gini. Bagusnya kan? Nah ini ganti olinya suka telat, tapi selalu ganti oli menggunakan yang ori kayaknya nih. Biasanya kalau pakai yang KW dia kayak lumpur hitam biasanya. Ini tebel. Lamun jelema mah daki nak kandol. Kalau ini mah enggak, cuman kuning doang. Mun ori mau gitu ya. Kalau selalu pakai ganti olinya menggunakan yang original, walaupun dia selalu telat ganti oli, dia nggak bakal ngelumpur. Dan kan paling kuning kayak gini tuh. Iya, Pak. Oh, udah pernah diganti seherna. Ini udah pernah dilember, udah pernah di quarter. Oh. Pasti spray, Keng. 50. 100. Ini berarti udah dibongkar 2 kali. Ini buktinya sehernya oversize-nya 100. Kalau misalkan dia standar, di sini tidak ada tulisan 0. Kalau misalkan 25, di sini ada tulisan 0,25. Kalau misalkan 50 ada tulisan 0,50. Kalau di sini 75 0,75. Kalau misalkan 100 di sini 100. Berarti aturan ini 4 tahapan bongkar mesin. Dilemmer dia naik ke 0,25. Dilemmer lagi naik ke 50. Dilemmer lagi naik ke 75. Dilemmer lagi naik ke 100. 4 kali tahapan harusnya. Tapi untuk di daerah sini biasanya itu dari standar langsung ke 50. Dari 50 langsung ke cepet biasanya. Karena di daerah sini kadang tukang bubutnya nggak nerima 0,25, 75 enggak. 50 cepet gitu. Nggak ada ya. Tapi baru ya, tapi nggak suka makan. Ajulannya ya. Ini antara seal klep ujung ring seher
Yang buat ngebel itu antara dua, buka kan seal klep. Yang buat ngebel nggak ada lagi antara ini ring seher dengan klep sealnya. Era baru. Ini kurang tahu nih, apa gagal quarter, apakah gagal rayon gitu. Kalau dari pistonnya baru, aturan belum waktunya rusak, belum waktunya. Oke, ini kontrol lagi. Ada stop. Tuh masih glowing. Pemasangan ringnya urutannya benar. Kita cek yang kompresi pertama. Baru tapi celahnya udah renggang. Renggang parah, hampir setengah mili. Aturan kan 0, ring pertama. Coba ya. Kalau untuk segini ya teman-teman nih, untuk ring seher segini, seharusnya ini belum ngebul 0, pokoknya setengah mili itu belum ngebul. Ring seher segini belum ngebul, masih aman. Ring kompresi segini masih aman. Cuman agak beda gitu. Biasanya kan 0, berapa, ini mah hampir 1 mili tuh renggangnya. Oh. Ini hampir 1 mili, tapi ini masih aman. Boring tidak ada goresan. Terus ring sehernya baru. Ringnya juga berikut, ringnya baru. Boringnya bagus. Nah, saya curiga di bagian sini teman-teman nih, di bagian seal klep. Ini masalah seal klep doang. Tuh. Nah, teman-teman tadi banget. Teman-teman ini harus perhatikan, fokuskan. Ini teman-teman saat proses penggantian spare part ini teman-teman jangan sembarangan ganti spare part, harus benar-benar teliti. Ini ternyata masalahnya di sini nih. Walaupun Anda lemer di bagian boring, di bagian sini bagus sampai kinclong sekalipun, sehernya diganti dengan yang bagus sekalipun yang original gitu. Kalau di sini ini sealnya muter kayak gini, tuh. Deketan. Kalau misalkan sealnya muter kayak gini, apalagi digoyang-goyang kayak gini, goyang no. Ini udah yakin masalah dari seal klep. Ya bos ya, nih yang punyanya biar lihat nih. Aku mah jangan di video. Iya tadi ya. Ini biar tahu aja yang punya motor itu. Ini yang normal ini nggak kayak gini. Tuh ini bisa muter pakai tangan tuh. Deketan deh. Tuh. Selain muter kayak gini, yang paling parah ini digoyang kayak gini, goyang. No. Ini udah jelas fix seal klep doang yang masalah. Aku juga curiganya. Seal klep. Seal klep iya itu. Sama yang ini juga. Udah ganti aja. Tuh,
goyang. Oh. Berikan yang terbaik untuk motor saya, Bang Oke, Alvin. tuh. Lepas pakai tangan juga bisa, no? Iya. No. Aturan keras ini. Iya. Terus itu gimana? Harus diganti ya? Ganti seal klep doang. Nah, ini kemungkinan untuk pemberian spare partnya ini bukan kepunyaannya. Spare partnya bukan kepunyaannya biasanya. Longgar dia ya? Longgar. Oh, Ini iya. biasanya punya Supra. bukan Supra sama ini. Cocok. Biasanya kepunyaan Mio M. Mega Pro gitu. Gede ya? Gede. Jadi Ya kan? botolan klepnya gede Ya, ininya nih. CC-nya kecil, dikasih yang gede, makanya longgar ya. Longgar. Iya. Ini tinggal ganti seal klep nih yang normal kayak gini nih. Ini buat contoh aja nih. Untuk ganti seal klep minimal menggunakan merek Federal, kalau nggak yang original gitu. Pakai yang KW, waduh. Resikonya kayak gini, kecil. Ini contoh aja noh. Pasang. Tuh. Kenceng. Tuh. Kenceng. Tuh. Kenceng noh. Digoyang-goyang nggak goyang, ini yang normal noh. Nggak goyang noh. Diputer. Noh. Biarkan kita berkorban satu seal klep biar buat edukasi aja membandingkan gitu. Ini seal klep satu kali pasang cabutnya pasti rusak. Tuh. Kalau yang ini yang sebelumnya tuh muter. Tuh. Longgar. Tuh. Terus lubangnya ngejemplung gede banget tuh. Kalau ini tuh, yang normal kayak gini, lubangnya segini. Untuk klep diameternya 5 mili, diputer nggak muter, walaupun muter keras, nggak muter, digoyang-goyang nggak goyang. Ini dijamin nggak ngebul. Berarti ya bos, tas turun mesin ya. Ya, turun mesin di quarter, ganti seal klep. Cuman untuk penanganan mah bagus, cuman spare part jeleknya. Spare part doang. Kesalahannya spare part. Seal klep, lain bogana dipasang. Nah, normal kieu tah. Oh. Ya, kanang ya. Goyang-goyang. Coba goyang-goyang pakai tangan. Tuh. Nggak goyang. Make nu ieu nurut na tah, nu ieu tah nu bekasna coba. Putar. Oh, udah nggak goyangnya. Putar. Beda dia tama urusannya. Kayak jam 12 puting. Nah, putar. No. Puting amat pi. Tuh. Can boga anak maaf mau bisa tuh kan. Gas iya mah. Kadi. Ya tahu kadi. Gila kan banget ah. Kayak teman-teman nih. Pertama suara yang berisik ini dari sini. Dari lifter ini disetel kayak tadi udah beres. Yang kedua yang bikin ngebul, analisa saya di bagian ring seher, ternyata lem run masih baru, ring sehernya masih baru, seal klepnya masih baru. Cuman ada penanganan yang salah di bagian seal klep. Ganti seal klep aja udah beres, nggak ada ngebul lagi. Ya, paling ini kita sekir ulang, kita bersihkan ruang bakar. Kita bersihkan ruang bakar. Ini kayaknya sebelumnya ganti seal klep, tapi dia tidak dibersihkan, tidak kotor banget, terkerak. Ini dibersihkan, ganti seal klep dengan yang bagus, dijamin langsung sembuh ya. Teman-teman nih, ini udah selesai terakhir, cuman ini ada kelanjutan untuk servis di bagian CVT, ganti kampas ganda. Kampas gandanya udah tipis banget nih. Nah, terus sekalian dicuci di bagian air CVT. Nah, untuk di bagian sini, untuk di bagian mesin ini udah kelar, udah beres nih. Sekarang kita nyalakan. Udah jos well. Nah, ya untuk informasi yang diganti ini cuman ini doang, seal klep. Nggak ada yang lain, cuma seal klep yang penyebab ngebul. Karena di bagian piston dan ring seher itu baru dilemer, bahkan oversize-nya udah 100, sudah cepek. Jadi tidak ada masalah di bagian boring, melainkan cuma seal klep, bukan kepunyaannya punya GL dipasang ke
motor Honda Beat. Tentunya beda ya untuk batangan klepnya. Kalau Beat kan 5 mili. Kalau untuk GL itu lebih besar daripada batangan klep kepunyaan Beat. Makanya dia longgar. Terus di bagian bos klepnya ujungnya dia beda. Kalau misalkan punya GL dia lebih besar. Kalau punya Beat dia lebih kecil. Dudukan seal klepnya. Makanya bukan kepunyaannya dipasang aja ke motor Beat. Nah. Oke, ini udah sembuh teman-teman, udah nggak ngebul. Nah, ini sob. Ini. Anak. Nah, untuk di bagian mesinnya udah nggak berisik lagi. Yang berisik itu di bagian penekan ketengnya yang bermasalah. Ya, untuk penekan keteng ini informasi tidak diganti, cuma ditarik pernya, ditarik, dipotong, dilekukin lagi. Ya teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well.